미션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Hello everyone, welcome to my video. In this video, I will present about my segment. But before I start, let me introduce myself. My name is Melissa Alivia with NPM 224111006. And yeah, let's watch my video. Materi yang akan kita bahas hari ini yaitu mengenai behavioral material in the organization atau materi perilaku dalam sebuah organisasi. Presentasi ini menyelidiki dinamika manusia dalam lingkungan kerja. Kita akan mengungkap faktor-faktor utama yang membentuk interaksi dan kinerja di tempat kerja. Kemudian yang berikutnya yaitu pengantar perilaku organisasi. Yang pertama ada selective approach atau pendekatan ilmiah, yaitu OB, menggunakan studi sistematis untuk memahami perilaku dan sikap di tempat kerja. Kemudian yang kedua yaitu human focus, yaitu fokus pada manusia. Bagaimana menjelajahi dinamika individu, kelompok, dan organisasi dalam lingkungan kerja. Kemudian yang berikutnya yaitu performance oriented atau berorientasi pada kinerja, di mana bertujuan untuk meningkatkan efektivitas organisasi dan kepuasan karyawan. Kemudian yang berikutnya yaitu the importance of understanding behavior atau pentingnya memahami perilaku. Yang pertama ada enhance productivity atau produktivitas yang ditingkatkan, yaitu wawasan tentang perilaku yang mengarah ke alur kerja yang dioptimalkan dan output yang meningkat. Kemudian yang kedua ada improve decisions making atau pengambilan keputusan yang lebih baik, di mana memahami perilaku membantu dalam membuat pilihan yang diinformasikan dan berpusat pada orang. Lalu kemudian yang ketiga ada better work environment atau lingkungan kerja yang lebih baik, di mana pengetahuan tentang perilaku mendorong budaya dan hubungan kerja yang positif. Kemudian yang berikutnya yaitu individual difference in the workplace atau perbedaan individu di tempat kerja. Yang pertama yaitu dalam personality trait atau sifat kepribadiannya, di mana model Big Five membantu memahami kecenderungan perilaku individu. Kemudian ada cognitive abilities, yaitu kemampuan kognitif di mana kapasitas intelektual yang berbeda-beda mempengaruhi kinerja pekerjaan dan pemecahan masalahnya. Lalu yang ketiga ada emotional intelligence atau kecerdasan emosional, di mana IQ mempengaruhi hubungan interpersonal dan efektivitas kepemimpinan. Kemudian yang berikutnya cultural background atau latar belakang budayanya, yaitu pengalaman budaya yang beragam membentuk interaksi dan harapan di tempat kerja. Lalu di slide berikutnya yaitu point perceptions and attitude atau persepsi dan sikap. Yang pertama ada formation atau pembentukan, ya, bagaimana persepsi dan sikap berkembang melalui pengalaman dan pengaruh sosial. Kemudian yang kedua ada impact atau dampak, yaitu mereka membentuk perilaku, pengambilan keputusan, dan interaksi dalam organisasi. Kemudian yang ketiga manajemen, bagaimana pemimpin dapat mempengaruhi persepsi untuk mendorong hasil organisasi yang positif. Kemudian yang berikutnya yaitu motivation and engagement atau motivasi dan keterlibatan. Yang pertama ada identify needs,
yaitu identifikasi kebutuhannya. Bagaimana kita memahami motivator individu dan kolektif dalam organisasi. Kemudian ada implement strategis atau terapkan strategi. Kembangkan pendekatan yang disesuaikan untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatannya. Lalu yang terakhir ada measure impact atau ukur dampaknya. Nilai efektivitas strategi motivasi dan sesuaikan jika perlu. Kemudian yang berikutnya yaitu group dynamic and teamwork atau dinamika kelompok dan kerja tim. Yang pertama yaitu formation stage atau tahap pembentukan, di mana tim melewati tahap pembentukan, badai, norma, dan pelaksanaan. Kemudian yang kedua ada roles and norms, peran dan norma. Bagaimana peran yang didefinisikan dan norma yang ditetapkan berkontribusi pada efektivitas tim. Lalu yang terakhir yaitu cohesion atau kohesi. Kohesi tim yang kuat mengarah pada peningkatan kinerja dan kepuasan. Kemudian yang berikutnya yaitu leadership influencer. Kepemimpinan dan pengaruh. Yang pertama, transformational leadership atau kepemimpinan transformasional. Di sini menginspirasi dan memotivasi pengikut untuk melampaui harapan mereka sendiri. Lalu yang berikutnya ada servant leadership atau kepemimpinan melayani yang berfokus pada pertumbuhan dan kesejahteraan orang dan masyarakatnya. Lalu kemudian yang ketiga ada situational leadership, di mana menyesuaikan gaya kepemimpinan berdasarkan kebutuhan tim. Lalu yang berikutnya yaitu ada organizational culture and climate, yaitu budaya dan iklim organisasi. Elemennya ada nilai-nilai, norma-norma, artefak. Deskripsinya, untuk nilai-nilai sendiri yaitu keyakinan inti yang membimbing perilaku. Dampaknya membentuk pengambilan keputusan. Kemudian norma-norma yaitu aturan tidak tertulis tentang perilaku yang dampaknya mempengaruhi interaksi sehari-hari. Kemudian ada artefak yaitu manifestasi yang terlihat dari budaya yang dampaknya memperkuat identitas budaya. Kemudian yang terakhir yaitu conflict management and negotiation atau manajemen konflik dan negosiasi. Yang pertama yaitu ada identify konflik atau identifikasi konflik. Bagaimana kita mengenali sumber dan jenis konflik di tempat kerja. Kemudian ada choose strategi yaitu pilih strateginya. Pilih pendekatan penyelesaian konflik atau negosiasi yang tepat. Lalu terapkan solusinya atau implement solution. Terapkan strategi yang dipilih untuk menyesuaikan konflik atau mencapai kesepakatan. Lalu yang terakhir yaitu evaluate outcome atau evaluasi hasilnya, di mana nilai hasil dan dipelajari dari proses penyelesaian konflik. Well guys, that was a little explanation regarding the material I have conveyed. I hope it can be understood well and is useful for all of us. More or less, I apologize for ending. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.